Para jamaah dan pemirsa TV One yang saya muliakan, selanjutnya saya ingin menambahkan pesan dari Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu sehubungan dengan resapan itu tadi, bahwa murid akan meresap kalau mencintai gurunya, tapi sebaliknya guru akan memberikan resapan ketika guru itu memang menjadi teladan. Nah, teladan ini dia lebih mahal dari ucapan. Kenapa? Karena teladan ini mengajarkan kehidupan, tidak hanya mengajarkan keilmuan. Pesantren itu sebetulnya mengajarkan kehidupan. Oleh karenanya harus ada teladannya. Teladannya adalah seorang kiai ulama yang bisa dilihat kesederhanaannya, bisa dilihat bagaimana pembelaan kepada orang lain, dilihat bagaimana caranya mencari yang halal, bisa dilihat bagaimana cara mengatasi problem-problem. Oleh karenanya banyak kiai yang selalu didatangi oleh tetangga untuk menyampaikan problem, padahal kiainya sendiri penuh problem di mana-mana. Ada yang datang minta doa, kiai tolong didoakan, suami saya sudah 3 bulan tidak pulang. Padahal kiainya itu 4 bulan baru datang. Jadi keteladanan itu sekaligus juga problem solving untuk kehidupan. Orang yang pinter di dalam bidang sekolahan belum tentu pinter di dalam bidang kehidupan. Banyak orang-orang pinter gagal rumah tangganya. Banyak orang yang cantik dan ganteng tapi juga rusak keluarganya. Banyak orang kaya yang kekayaan itu hanya membuat anaknya menjadi narkoba dan rusak. Banyak orang mendapat jabatan tapi mendapatkan peringatan keras oleh Allah justru karena dia tidak bisa menggunakan amanat itu. Maka faktor keteladanan ini ada menjadi satu dengan pendidikan. Tanpa keteladanan, kata Imam Al-Ghazali, maka pelajaran tinggal berita, tidak merupakan pegangan hidup. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, kesimpulan dari yang saya sampaikan adalah pertama, mulailah pendidikan dari iman dan takwa yang di dalam agama, di dalam Al-Quran disebut khasyatullah. Implementasinya adalah dengan pendidikan keimanan, dengan ibadah, tambahlah bangun malam untuk mengisi karakter anak-anak. Kemudian keteladanan. Ini adalah unit daripada khasyatullah itu tadi. Kedua, tancapkan ilmu pada khasyatullah itu. Maka insya Allah ilmu akan manfaat dan berkah. Sedikit atau banyak ilmu itu. Agama atau umum. Sepanjang dia bergandengan dengan hidayah, dengan khasyatullah, maka anak ini akan mendapatkan berkah dari ilmunya. Yang ketiga, bahwa ilmu yang bergandeng dengan hidayah, ilmu itu akan menjadi bercahaya. Dia akan menjadi pelita hidup anak itu. Kalau tidak, maka pelita itu akan mati. Dia hanya akan membawa lampu, tapi yang tidak bersinar. Kemudian yang keempat, bahwa setelah ilmu, anak-anak harus diajari keterampilan. Seperti Rasulullah bersabda, "Allimu auladakum ar-rimaha was-sibah." Ajari anak-anakmu itu berenang, memanah, dan sebagainya. Artinya keterampilan. Nah, keterampilan ditambah ilmu itulah diharapkan mempunyai rasa kemandirian di dalam hidup. Maka kemandirian ini dibentuk dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kelima, masyarakat harus berbuat semaksimal mungkin yang bisa. Yang keenam, negara harus bertanggung jawab terhadap semua hal tentang pendidikan,
baik dalam segi perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, dan membuat lingkungan sistem yang tidak merusak tata nilai di dalam pendidikan itu. Yang terakhir, sebagai manusia hanya berusaha, pada akhirnya Allah lah yang menentukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ikhtiar dan doa kita supaya anak-anak kita selamat fid dunya wal akhirah. Sebenarnya semua kerusakan bukan kesalahan anak kita, tapi kesalahan dari sistem yang menciptakan anak kita itu. Maka sistem harus terus diperbaiki dan anak-anak yang baik harus mendapat tempat yang baik sesuai dengan kebaikan anak-anak kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.